Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Hani karena sudah bersedia untuk hadir memenuhi undangan kami sebagai narasumber ya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 angkatan 34 Latsar PPNS dengan anggota saya sendiri Randy Setia Wahyudi, kemudian ada Desi Kumala Isnani, Fitri Noviani, Made Dwi Payana, dan Ninyoman Asri Sidaryanti. Nah, hari ini bermaksud mengundang Pak Hani sebagai narasumber untuk memenuhi tugas kami, yaitu adalah mewawancarai militer dengan topik kesiapsiagaan bela negara. Oke, mungkin sebelumnya bisa dikenalkan terlebih dahulu ya identitasnya Pak Hani, mungkin nama lengkap, kemudian kesatuan, dan juga pangkatnya. Terima kasih Pak Randy. Perkenalkan, nama saya Hanik Wiwayudi, Satuan Denhubrem 163 di Denpasar. Pekerjaan sehari-hari saya melayani komunikasi. Demikian Pak Randy. Baik, terima kasih Pak Hani untuk perkenalannya. Mungkin langsung apa yang perlu ditanyakan Pak Randy? Silakan. Ya, mungkin langsung ke pertanyaannya aja ya, to the point ya. Baik, pertanyaan pertama untuk Pak Hani, apa itu kesiapsiagaan bela negara bagi seorang TNI? Itu untuk pertanyaan pertama. Iya, pertanyaan pertama Pak Hani. Kesiapsiagaan bela negara bagi TNI itu adalah keadaan siap siaga yang memiliki atau yang dimiliki oleh seorang prajurit, baik secara fisik, mental, dalam situasi dan kondisi apapun, untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Demikian Pak Randy. Oke, baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua adalah, apa sih manfaat kesiapsiagaan bela negara bagi seorang TNI? Terima kasih pertanyaan Pak Randy. Untuk manfaat kesiapsiagaan bela negara TNI, utamanya adalah menjaga keutuhan NKRI seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Sebagai prajurit, kita dituntut untuk selalu siap siaga kapanpun dan dimanapun ketika negara sedang membutuhkan atau memanggil. Demikian Pak Randy. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih contoh penerapan atau implikasi yang pernah dilakukan TNI dalam kesiapsiagaan bela negara? Terima kasih Pak Randy. Untuk pertanyaan ketiga, contoh penerapan kesiapsiagaan bela negara bagi TNI yang pernah saya lakukan adalah melaksanakan pengamanan perbatasan di Timur Timur. Contoh selanjutnya adalah melaksanakan pengamanan daerah rawan seperti di Papua. Demikian Pak Randy. Oke, baik. Terima kasih untuk contoh konkretnya ya, Pak Hani ya. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, apa sih saran yang bisa diberikan bagi kami seorang ASN atau warga sipil ya agar memiliki sikap kesiapsiagaan bela negara? Saran saya untuk ASN seperti Pak Randy sebagai dosen, berilah contoh mahasiswanya sikap disiplin atau bisa dibilang tepat waktu.
dan memberikan pengarahan atau penyampaian tentang pentingnya bela negara. Demikian Pak Randy. Oke, baik. Terima kasih Pak Hani. Sepertinya itu saja yang ingin kami tanyakan tentang wawancara bela negara kepada Pak Hani. Terima kasih untuk kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Mungkin akan saya akhiri untuk wawancara hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Pak Hani. Selamat bertugas kembali. Selamat sore, kembali lagi bersama kami dari tim Bincang ASN. Bersama saya sendiri, Made Dipayana, Mbak Fitri Noviani, dan Bu Nyoman Asrisi Daryanti. Pada sore hari ini, kita ingin membahas mengenai kesiapsiagaan bela negara dari warga sipil. Ya, sudah hadir di sini bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang guru di salah satu SMP di Singaraja, Ibu Bunga Mustika. Terima kasih sudah hadir mau menjadi narasumber kami. Semoga banyak mendapat pengalaman dari podcast kita sore hari ini. Nah, pada kali ini kita selaku tim ASN ingin mengulik bagaimana peran ibu rumah tangga atau implementasi bela negara dalam keseharian ibu rumah tangga ataupun dalam kesehariannya sebagai seorang guru. Maka dari itu kita sudah sedikitnya merancang sebuah pertanyaan mengenai kesiapsiagaan bela negara. Untuk Mbak Bunga, sudah siap untuk menjawab pertanyaan kami? Siap. Oke, terima kasih banyak Mbak Bunga. Nah, langsung saja, karena kita dibatasi oleh waktu, langsung merujuk ke pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sendiri, yaitu bagaimana implementasi kesiapsiagaan bela negara dalam kehidupan Anda sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang guru. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan karena sudah di-invite untuk bisa bergabung di podcast yang sangat luar biasa ini. Nah, ini materinya atau pertanyaannya sangat menarik ya mengenai implementasi atau penerapan dari bela negara itu sendiri. Kebetulan di sini saya memiliki dua peran ya. Kalau di rumah saya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga, dan kalau di luar itu di sekolah, saya tepatnya di SMA. Ya, itu sebagai seorang guru, khususnya itu di guru mata pelajaran sosiologi. Tentunya kita harus paham dulu, bela negara itu apa sih sebenarnya, sehingga ketika kita paham dengan konsep bela negara itu, maka kita juga akan tahu tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku apa saja yang mengarah kepada tindakan dari bela negara itu sendiri. Nah, namanya saja bela negara. Intinya bela negara itu kalau menurut saya pribadi adalah sebuah tindakan atau perilaku yang mencerminkan kecintaan kita kepada tanah air atau kepada negara Republik Indonesia gitu ya, sehingga sikap-sikap atau perbuatan kita itu mengarah kepada hal-hal yang menjunjung tinggi NKRI. Nah, kita bahas satu-satu seperti yang disampaikan tadi. Yang pertama, jika di rumah, bagaimana status saya sebagai seorang ibu rumah tangga dalam memberikan pengaplikasian bela negara. Yang pertama itu simple saja, kalau di rumah patuh sama suami saja itu sudah salah satu contoh dari bela negara. Mensupport suami dalam profesinya, ya itu juga sudah bagian dari bela negara. Nah, yang kedua kita ke masyarakat. Salah satunya seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Seperti gotong royong, seperti kita ikut dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, menurut saya itu merupakan salah satu bela negara, serta kita rukun
tetangga, saling menghormati, toleransi, dan tidak justifikasi terhadap satu suku, ras, dan agama. Nah, itu menurut saya sudah bagian dari bela negara. Karena kan kita paham Indonesia ini multikultural, otomatis kita tidak terdiri dari satu suku atau kepercayaan saja. Nah, itu menurut saya sudah bela negara. Alhamdulillah sejauh ini, khususnya di tempat saya, sangat toleransi begitu. Jadi itulah yang tanpa kita sadari, tindakan-tindakan yang tidak mengarah kepada perpecahan itu adalah tindakan bela negara menurut saya begitu. Nah, yang kedua, status sosial saya sebagai seorang guru di luar, contoh tindakan bela negaranya gampang, dengan cara saya loyal dan mengabdi kepada profesi saya seperti mendidik dan mengajar siswa-siswa, tidak hanya mengajarkan materi saja ya, khusus materi sosiologi tidak, tetapi kita bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai bela negara kepada mata pelajaran sosiologi sehingga anak-anak bisa menerapkannya. Contohnya guru mendidik siswa, mengajar, datang tepat waktu, disiplin, profesional, loyalitas terhadap profesinya. Dan ketika apapun yang disuruh oleh atasan, tandanya atasan itu sudah mengamanahi kita, seperti itu ya, kita sanggupi begitu. Itu sudah bagian dari bela negara menurut saya. Singkat saja, Bli. Terima kasih. Akhirnya, terima kasih Bu Bunga Mustika, luar biasa sekali penjabarannya bagaimana implementasi bela negara jika dikaitkan dengan profesi Ibu Bunga Mustika ini seorang ibu rumah tangga atau seorang istri dan sebagai pendidik guru di guru SMP. Di mana dalam kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, dia mengimplementasikan dengan patuh dan selalu mendukung suami dalam setiap kegiatannya, itu sebagai salah satu kegiatan bela negara. Atau bahkan di kehidupan di masyarakat. Nah, banyak sekali yang kedepannya bisa kita ulik. Nah, untuk di kegiatan di sekolah, beliau sebagai seorang guru dengan loyal dan profesional menjalankan tugasnya, itu merupakan salah satu sikap bela negara yang beliau tunjukkan. Keren sekali ya, teman-teman semua yang hadirin di sini, bagaimana peran ibu rumah tangga dan peran sebagai seorang guru beliau terapkan untuk bela negara. Nah, selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, karena saya tidak sendiri, dibantu oleh tim saya, Bu Fitri Noviani dan Bu Nyoman Asri Sidaryanti, saya berikan kesempatan untuk teman-teman saya memberikan pertanyaan untuk narasumber kita. Karena sepertinya masih banyak yang perlu kita ulik mengenai bela negara ke narasumber kita. Silakan rekan-rekan saya, Bu Fitri Noviani dan Bu Nyoman Sidaryanti. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore Bunga Mustika. Selamat sore. Luar biasa ya Ibu. Nah, di sini saya ingin ada pertanyaan nih Bu. Saya ingin tahu ya, menurut Ibu Bunga sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang guru pengajar di SMA Muhammadiyah, apa sih manfaat yang Ibu rasakan jika dikaitkan dengan kesiapsiagaan bela negara bagi Bu Bunga? Seperti itu Bu Bunga. Terima kasih. Oke. Kesiapan kita untuk bela negara ya Mbak ya. Tadi suaranya sedikit putus-putus. Kesiapsiagaan bela negara Ibu, ya. Kesiapsiagaan bela negara menurut Mbak Bunga kalau dikaitkan selaku ibu pengajar dan juga ibu rumah tangga, seperti itu Ibu. Iya, tentunya kalau dalam status sosial saya sebagai ibu rumah tangga, jika di rumah itu kesiapsiagaannya kita harus ibaratnya merubah mindset kita agar tindakan-tindakan dan perilaku kita intinya itu tidak mengarah kepada yang namanya perpecahan. Perpecahan maksudnya bisa jadi dengan suami sering cekcok, itu kan salah satu tindakan yang tidak merujuk kepada kesiapsiagaan bela negara. Bagaimana cara kita open minded, kita bisa menerima kritik, menerima saran, kita lebih terbuka begitu ya. Nah, itu salah satu kesiapsiagaan agar tetap terjalin persatuan dan kesatuan, karena yang namanya persatuan dan kesatuan itu bisa terjalin jika sama-sama
apa ya Bu, sama-sama saling menghargai satu sama lain, intinya begitu. Nah, kalau di sekolah kesiapsiagaannya ya dimulai dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana cara kita menampilkan, apalagi guru. Guru itu apapun ditiru oleh siswa gitu ya. Jadi misalnya kalau kita salah satu wujud bela negara, kita harus disiplin dan patuh terhadap tata tertib. Nah, sementara guru sendiri sering telat, berpenampilan yang sopan, sementara guru sendiri aur-auran begitulah ya istilahnya. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak adanya kesiapsiagaan dalam bela negara. Jadi, apa yang kita suruh atau apa yang kita perintahkan kepada siswa kalau di sekolah dimulai dulu dari diri kita sendiri, karena siswa itu sifatnya mencontoh. Karena ketika kita melakukan sesuatu, maka itu dilihat oleh siswa dan dicontoh. Makanya guru itu merupakan public figure kalau di sekolahnya. Jadi apa yang dia lakukan itulah yang akan dicontoh oleh siswanya. Karena yang namanya siswa rata-rata umurnya masih 18 tahun ke bawah begitu ya. Jadi masih sangat pancaroba sekali dan sangat masih mencari jati diri. Jadi sehingga kita sebagai guru ini harus pintar-pintar bagaimana caranya menyiapkan siswa untuk baik, untuk menjadi siswa yang baik itu dimulai dari gurunya sendiri dulu. Begitu menurut saya. Jadi kesiapsiagaannya itu dimulai dari diri kita sendiri, baru kita bisa mencontohkan kepada siswa-siswanya. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Bunga, luar biasa. Jadi saya bisa menangkap di sini kita harus open minded terhadap Iya. sekitar kita ya. Kemudian kalau sebagai seorang pengajar dalam statusnya sebagai guru, ibu itu sangat memberikan contoh. Jadi kita berikan contoh karena guru itu ditiru dan digugu. Jadi apa Iya. yang kita lakukan itu merupakan diberikan kepada anak kita nantinya. Benar sekali Ibu. Terima kasih atas pemaparan yang sangat-sangat luar biasa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya, Ibu Fitri Noviani. Untuk Bu Fitri, saya persilakan. Oke, Mbak Bunga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung dalam podcast ini. Jadi saya ingin bertanya pada Mbak Bunga, sekarang ini kan bukan lagi zamannya perang, bukan lagi zamannya para pahlawan yang angkat senjata melawan para penjajah. Ada nggak sih saran dari Mbak Bunga untuk kami para ASN dalam kesiapsiagaan negara di masa sekarang ini seperti apa? Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, di sini yang sebenarnya berperan dalam bela negara itu semua warga negara Indonesia. Nah, khususnya di sini kami sipil juga memiliki ekspektasi yang luar biasa kepada para ASN ya, dalam kesiapsiagaan bela negara. Memang yang angkat senjata berperang itu kita lihat tetapi nyata begitu ya. Kalau dulu itu terlihat, sementara sekarang sih ada. Nah, saran dari saya sepertinya itu sebenarnya menjadi tugas kita bersama, cuma khususnya karena pertanyaannya demikian, jadi salah satunya seperti bagaimana caranya para ASN ini memberikan nilai-nilai integrasi dalam melakukan tindakan bela negara, seperti mencontohkan. Jadi bagaimana pandangan kami ini kepada para ASN itu sangat positif begitu. Bagaimana mencitrakan ASN itu positif dimulai dari tindakannya, pelayanan publiknya, integritasnya kepada masyarakat, sikap melayaninya begitu. Nah, ketika hal-hal tersebut sudah dilakukan oleh para ASN, sehingga mindset masyarakat ini makin berubah untuk melihat ASN ini merupakan orang-orang terpilih, kalau kata saya ya Bu ya, orang-orang terpilih yang benar-benar loyal terhadap profesinya, yang benar-benar memahami apa itu integritas. Karena dimulai dulu dari apa yang kami lihat, karena ya kami sipil ini melihat ketika kami diberikan pelayanan yang baik, kami diperlakukan dengan ramah, terus kita melihat bagaimana attitude para ASN, terus habis itu bagaimana layanannya kepada kami, sikapnya yang tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan. Nah, itu merupakan salah satu kesiapsiagaan bela negara kalau menurut kami, begitu. Kalau menurut saya khususnya, begitu Bu. Oke, jadi untuk masa sekarang itu kesiapsiagaan bela negara itu meliputi siapa saja tanpa terkecuali, tanpa melihat profesinya apa, status sosial dan lain sebagainya. Oke, Mbak Bunga.
Oke, luar biasa sekali ya diskusi kita dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bu Bunga. Semoga apa yang Bu Bunga paparkan kepada kami akan menjadi manfaat yang luar biasa, terutama saran yang diberikan oleh Bu Bunga terhadap profesi kami sebagai seorang ASN. Mungkin ini adalah penghujung acara kita karena kita terbatas oleh waktu dan situasi. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa sekalian. Kita akhiri untuk podcast pada sore hari ini. Terima kasih Bu Bunga bisa meninggalkan tempat. Semoga hari-harinya bisa menjadi lebih baik dan semakin lengket dengan suaminya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengundang. Semoga lancar. Mohon maaf, saya menjawab sesuai sepengetahuan saya begitu. Terima kasih, sukses untuk kita semua. Izin untuk meninggalkan room. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Bunga.